Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to the final part of the Ciput battle. Yes, I know ini udah terlalu lama dari terakhir kali aku bikin video battle Ciput itu 5 bulan yang lalu. And you guys are waiting for 5 months. Aku benar-benar minta maaf banget. Waktu itu Ciput yang aku cari itu kebetulan abis terus dan gak dapet. Lumayan lah sekitar sebulanan aku nyari Ciput yang Hanum itu, nungguin. Terus karena udah terlalu lama nunggunya, jadilah aku keburu males, keburu gak mood, keburu Ciputnya itu kayak entah di mana gitu. Kayak udah satu di cucian, satu di lemari, satu di tempat setrikaan. Pokoknya banyak kendala sampai ditunda-tunda terus. Nah, aku minta maaf sekali lagi kalau misalnya kalian ada yang kesal sama aku karena nunggu sampai 5 bulan lamanya. Tapi kali ini kita mau battle Ciput terlengkap. Oke, jadi aku ini udah kumpulin nih semua Ciputnya di dalam satu keranjang kayak gini. Lihat tuh banyak banget isinya. Ada macam-macam Ciput yang aku udah pernah bahas dari mulai part 1, part 2, part 3. Nah, kalau kalian belum nonton video part 1, part 2, part 3, make sure kalian nonton dulu supaya kalian ngerti apa yang aku omongin. Karena video kali ini itu melanjutkan dari part 1, 2, dan 3 yang sebelumnya. Kalau kalian mau nonton part 1, 2, 3, aku udah taruh linknya di description box. Kalian tinggal klik aja part mana yang mau kalian tonton. Nah, jadi ini aku sampai udah catetin di notes gitu. Karena ini saking serius banget nih kayaknya. Aku udah catetin Ciput apa aja yang aku bahas di part-part sebelumnya dan juga berapa harganya. Nah, semua link pembelian produknya udah aku taruh di bawah di description box. Jadi kalau kalian mau beli juga, kalian tinggal klik aja linknya. Linknya udah aku masukin semua di description box. Begitu, dan semua keterangannya udah ada di sana. Jadi kalian nggak akan bingung-bingung gitu ya. Kalau mau nyari ya harus nyari di mana, udah langsung klik aja di bawah. Oke. Kita mulai dari video pertama ya. Video pertama itu kita bahas 3 Ciput. Ada Ciput Basic Sally, ada Inner Ninja Malaynya Sally, dan yang ketiga ada Anthemnya Sally. Oke, di part kedua kita bahas Marrakesh Haramain. Nih, for your information, sekarang itu namanya bukan Haramain lagi, tapi namanya adalah Talabia. Jadi mereka memang rebranding gitu loh, kayak dirubah namanya jadi Talabia. Tapi produknya sih sama dan tokonya tuh sama gitu ya. Talabia tuh sama Haramain sama, cuman berubah dari namanya Haramain menjadi Talabia. Di video part 2 kita bahas Marrakesh Haramain, terus kita juga ngebahas Raza Ninja Soul Anthem, terus ada juga Ciput Uniqlo. Terus di part 3 kita ada bahas Ciputnya Hanum.id, tapi aku salah beli, aku malah beli Ciput rajutnya. Dan hari ini aku udah ada Ciput Hanum.id yang ninjanya, ini yang benernya ya. Kemarin kan salah tuh di video sebelumnya 5 bulan yang lalu, udah lama banget ya Allah, maafkan aku. Terus yang kedua ada Ciput Ninja Uro. Yang ketiga ada Turkish Inner dari Atala Scarf. Yang keempat ada Zoya Ciput Rising Star. Itu jadi totalnya tadi barusan aja itu udah 9 Ciput berbeda ya, kalau nggak dihitung sama yang salah. Tapi kalau yang salahnya dihitung jadi 10. Tapi anggap aja 9. Nah, aku ada tambahan nih, ada 2 tambahan hari ini, ada Hanum ID dan juga Haramain atau Talabia ya, sama aja, yang Anthem. Aku yakin kalian udah pusing, udah mulai ngebul nih, banyak banget nih Ciput yang diomongin gitu. Sama guys, bahkan sebelum mulai aja aku udah pusing duluan, kayak udah oh my god banyak banget gitu. Tapi sebelum itu kita masukkan dulu kandidat terbaru. Aku akan kasih lihat pemakaiannya seperti apa, dimulai dari yang Hanum.id. Nah, ini dia setelah dipakai, ini yang Hanum ya, nih tuh Hanum. Nah, ini tuh segini guys panjangnya, tuh menutupi dada, dan ini tuh pinggirannya nggak dijahit sama sekali, jadi dia pinggirannya kayak guntingan gitu, jadi unfinished. Nah, menurut aku untuk yang Hanum ini, dia itu si lehernya tuh ketat banget ya. Kalau misalnya kita full sletingin sampai atas, jadi kayak narik banget jadinya. Tuh, bahkan ini kayak telinga aja hampir kelihatan, jadi agak aneh gitu kalau dari pinggir. Jadi biasanya aku emang harus di sletingnya jangan sampai atas gitu. Kalau mau dia normal ya jangan sampai atas sletingnya. Tuh, baru bisa kamu bikin agak maju ke depan. Nah, karena kalau sleting full terlalu kencang menurut aku, terlalu pengap di lehernya. Jadi biasanya aku nggak full dibukanya. Terus yang Hanum ini depannya bagus ya, dia nggak ada jahitannya sama sekali, seperti yang Haramain sih mirip ya. Terus ini di belakangnya baru mulai ada kayak jahitan gitu. Jadi ininya tuh rapih gitu di depannya. Ini dia bahannya lebih tipis dan sedikit lebih stretchy daripada yang Haramain I think. Tapi nanti kita bandingin lagi. Nah, ini tuh karena depannya bagus, jadi dia pas kita pakai pashmina, jadi kayak bagus aja gitu kelihatannya, ya kan?
Dia nggak ada ngegaris, nggak ada apa tuh, jadi cakep aja gitu kelihatannya. Menurut aku bagian scrunchie-nya sendiri untuk yang Hanum ini, kalau misalnya sletingnya nggak di fullin sampai atas ya, itu si bagian karetnya lumayan enak. Nah, kekurangan ini seperti yang aku bilang, dia itu tadi ya, apa namanya, kalau di sleting full itu ininya terlalu mundur, jadi kayak telinga kita tuh hampir bisa dipastikan kayak hampir kelihatan gitu ya. Bahkan nggak aku sletingin full pun dia lumayan mundur ya ke belakang, karena menurut aku dia jarak sininya tuh lumayan sempit gitu. Cuman kalau dibuka ya lehernya pasti agak kelihatan ya. Apalagi kalau kalian suka pakai tipe pashmina yang putih terus tipis banget, nah itu bakalan susah guys, karena lehernya pasti kelihatan gitu, jadinya kelihatan sedikit gitu. Apalagi kalau yang transparan ya. Tapi kalau misalnya pakai pashmina yang tebal atau yang warnanya kayak hitam gini, dan nanti kan dia rada numpuk tuh ya di bagian belakang, nah itu sih sebenarnya aman-aman aja gitu. Lihat deh, nih dia udah mulai narik sendiri kan ke belakang tuh, karena tuh jadi si bagian ininya tuh agak sempit gitu guys. Nah guys, ini dia Ciput Anthem dari Haramain. Ini waktu brandnya masih Haramain ya. Nih mereka masih pakai labelnya tuh di bagian belakang sini tuh tulisannya Haramain. Nah ini tuh jadi yang versi zaman dulu waktu dia masih namanya Haramain gitu. Nah sekarang, nah kalau ini versi yang terbaru, aku baru order. Guys, ini maafin banget ya kalau makeup aku udah berantakan. Gak tau kenapa makeup aku hari ini ngambang, gak mau nempel di muka. Mungkin karena aku habis eksfoliasi wajah. Nah ini dia kayak gini guys, kalau pas kita pakai kerudung. Jujur aku kurang suka yang Anthemnya itu, karena dia di bagian sininya tuh kayak ada 2 lapis gitu loh. Ini kan kelihatannya kayak fine, padahal dia tuh kayak 2 lapis gitu loh guys, jadi kayak kelipet gitu. Makanya auto kelipet udah pasti, makanya di sininya, di bagian sininya agak tebel gitu, di bagian sininya. Dia ada jahitannya gitu. Untuk lehernya sendiri yang Talabia ini tuh nggak sesek ya, dia masih banyak space kanan dan kiri. Nah ini dia inner salsa dari Talabia. Aku nggak tahu kenapa yang Marrakesh sama yang apa nih Anthem, pas aku cek di Shopee-nya itu nggak ada di katalognya, jadi kayak di take down gitu guys, atau gimana aku nggak tahu, tapi pokoknya nggak ada. Jadi adanya cuman Ciput atau inner salsa aja. Nah ini tuh Talabia X Ivanka. Bedanya sama Anthem yang sebelumnya adalah Anthem yang ini itu dia lebih ketat mukanya. Terus dia sama masih ada jahitannya di sini, dan sama di bagian dagunya itu 2 lapis ya, kayak tadi kelipet tuh 2 lapis sama. Jadi di sini tuh kayak berasa lumayan tebel gitu, bukan 1 lapisan. Dan jadinya juga di bagian sininya itu kayak tebel banget gitu loh, di bagian sininya nih tuh kayak yang tebel banget ya kan. Jadi aku kurang suka kalau di bagian sini tuh tebal, jadi kayak nambah volume muka atau tulang kita. Dia tuh bagian sininya lumayan karena Anthem ya guys, jadi agak gimana ya, kalau kamu tipe orang yang suka pakai kerudungnya tuh kayak gini, ini nggak mungkin bisa nih pakai Ciput ini, karena si Anthemnya bakalan nongol. Jadi memang kita harus pakai kerudungnya yang tipe kayak Anthem juga gitu, tipe-tipe yang pashminanya makanya kayak gini, kayak Putri Delina ya, anaknya Kang Sule. Pokoknya kayak gini nih, yang langsung ke bawah kayak gini, baru ini cocok gitu. Tapi kalau kamu kayak aku yang sukanya di ke belakangin terus dilipat, ini agak-agak jadi maksa harus kesini gitu. Jadi aku nggak bisa kayak gini. Bisa sih mungkin kayak ditarik ke belakang gini, tapi jadi aneh karena di sininya kan tebel, jadi kalau ditarik ke belakang makin kayak numpuk gitu di sininya. Nah ini tuh lebih cocok kalau misalnya kamu mau pakai kerudungnya yang kayak gini nih, yang kayak loose bukan loose, yang kayak loose aja gitu, yang kamu sukanya tuh nggak diikat, nggak di apa-apain, yang kayak cuman pashminanya kayak gini tuh. Karena kalau misalnya pun nanti taunya misalnya kebuka gitu ya, ini masih kelihatannya anti tembam gitu ya kan. Bukan slim guys, slim, kelihatan slim. Nah yang berbeda untuk Ciput ini dari Ciput yang lainnya adalah dia di bagian belakangnya itu tidak ada karetnya. Kalau yang lain kan ada karetnya ya guys, dia lost, kebuka, benar-benar kebuka, kamu bisa masukin tangan tuh udah gitu. Kalau untuk yang terbaru ini nih, yang inner salsa, kamu bisa pakai scrunchie segede apapun itu, insya Allah muat, karena ini nggak ada karetnya gitu. Cuman mungkin ya ininya agak ngeplek-ngeplek gitu ya. Oke, standarisasi Ciput yang bagus menurut aku itu kainnya atau bahan materialnya itu harus enak, harus nyaman dipakai, nggak bikin panas, nggak bikin gerah, nggak bikin pusing, nggak bikin budek.
Oke, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cuttingan dari ciputnya itu sendiri. Dipakainya nyaman atau enggak, enak atau enggak, gimananya gitu. Oke. Dan cuttingan itu pun banyak ya. Ya baik depannya yang flat, ngikutin bentuk wajah kita, satu garis, nggak ada jahitan ono ini. Terus juga jahitan sininya jangan tebel-tebel. Terus juga belakangnya harus enak, nggak boleh terlalu narik gitu-gitu dan sebagainya. Kebetulan selama aku mencoba ciput-ciput ini di part 1 sama part 2 kalau nggak salah, pokoknya ada satu part doang yang aku tidak menggunakan scrunchie yang biasanya, tapi ini aku pakai scrunchie yang biasanya. Aku pakai scrunchie yang size-nya tuh besar, yang memang fungsinya itu untuk ngebikin kayak apa namanya, buletan di belakang. Oke, jadi memang aku pakai scrunchie yang besar, bukan scrunchie ala-ala yang kayak kecil banget cuma buat ikat rambut, bukan ya, bukan yang seperti itu. Memang scrunchie untuk yang berhijab, yang bener-bener untuk menambah sesuatu gitu di belakang. Oke. Untuk scrunchie yang aku pakai juga aku taruh linknya di bawah. Jadi kalau kalian mau samaan scrunchie-nya kayak aku, boleh langsung klik aja linknya di bawah, cari aja, udah aku masukin. Selain daripada cuttingan dan lain-lain adalah panjangnya. Aku tidak suka yang terlalu panjang banget. Menutupi dada sebenarnya boleh aja, tapi aku kalau untuk daily, untuk sehari-hari, menurut aku itu kurang praktikal. Jadi sekarang aku mau urutin dari yang paling aku suka dulu. Ini aku nyobain lagi yang Atala scarf. Yang Atala bagian wajahnya dia nggak kelipet dua. Yang Hanum juga sama, dia nggak kelipet ujungnya, jadi ujungnya aman. Cuman yang Antem aja berarti ya yang ujungnya kelipet-kelipet gitu tuh. Oke, sepertinya aku sudah memutuskan. Oke, jadi di video kali ini totalnya ada 12 ciput ya totalnya. Dan aku mau eliminasi dulu yang basic Sally, karena basic kan cuman kayak topi aja gitu, terlalu berbeda dari yang lain, jadi kita eliminasi. Jadi totalnya ada 11 macam ciput. So ya, sudah pasti juara pertama tidak lain dan tidak bukan adalah Uniqlo. Yuhu. Oh, ini yang aku pakai. Uniqlo menurut aku ini yang paling bagus. Dia belakangnya aman banget, rambutnya nggak mungkin kelihatan, nggak ada bolongan-bolongan apapun itu, rambutnya nggak mungkin nyangkut, pendek. Aku suka sesuai size yang aku pengen, nggak terlalu panjang, nggak harus menutupi dada karena namanya juga inner, adanya di dalam. Kekurangan dari Uniqlo ini di sininya ada jahitan tapi tipis banget, jadi juga jahitannya tuh nggak obvious, nggak kelihatan kalau pas pakai ciput. Paling praktikal, paling gampang dibawa-bawa, ringan, stretchy. Kalau kamu mau traveling ini nggak makan tempat, pokoknya enak deh, pas banget dipakai olahraga juga enak, apa aja bisa gitu pokoknya pakai ini. Juara 2 Hanum, Atala sama Talabia sebenarnya itu mirip banget, tapi kalau aku cuman boleh pilih satu aja, aku akan pilih Atala scarf. Yes, ini juara 2. Kalau dibandingin sama Hanum, dibandingin sama Marrakeshnya Haramain, itu dia nggak terlalu narik bagian belakangnya. Terus juga dia ininya satu lapis, ininya juga satu lapis. Terus dia karetnya, apa namanya, lehernya juga nggak terlalu nyekek, dan bawahnya ini dia unfinished, jadi dia nggak dijahit. Jadi kalau misalnya unfinished kayak gini, memang kelihatannya mungkin dari jauh kayak yang ih jelek, tapi pas dipakai sebenarnya sih bagus aja, nggak kelihatan kayak jelek gimana gitu guys. Karena pas kita pakai dia lebih seamless di baju daripada yang ada jahitannya. Biasanya lebih menggembung kalau ada jahitannya. Juara 3, jeng 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 jeng. Ini Antem dari Sally Scarf. Sebenarnya aku tadinya pengen juara 3-nya itu, aku pengennya ya kalau nggak Hanum ya itu apa namanya, Marrakesh Haramain gitu. Tapi karena ketarik itu, jadi aku nggak deh gitu. Kalau narik di ini mundur-mundur telinga kelihatan gengges selesai gitu, jadi enggak. Jadi juara ketiganya adalah ini, Antemnya Sally Scarf. Antemnya Sally Scarf ini harganya murah banget, cuman 24.600. 24.600. Kalau yang tadi Atala itu di 55.000 dan Ninja Uniqlo itu 140 ribuan gitu ya, 129, pokoknya 100 ribu ke atas. Dan ini 24.600. Bahannya bagus, bahannya adem, enak. Memang dia di bawahnya ada jahitan, tapi jahitannya itu yang tipis gitu guys, dia nggak menggembung ya. Jahitannya si Sally Scarf ini bagus gitu, dan lehernya nggak nyekek, scrunchie-nya juga nggak narik. Terus ininya juga satu
satu lapis bagian bawahnya, ini juga satu lapis. Ininya tipis, pinggirnya nggak yang menggembung tebal. Jadi menurut aku kalau kamu pengen cari yang anteng, yang recommended dengan harga yang murah. Kalau tadi kan bukan anteng ya, yang Uniqlo bukan anthem, terus juga yang Atala Scarf itu bukan anthem. Ini kalau versi anthem menurut aku ini harganya murah tapi berkualitas. Kurangannya ininya terlalu panjang gitu. Sebenarnya Sally juga ada yang ininya itu pendek ya, yang Malai kan pendek, cuman yang Malai itu nggak ada sletingnya. Scarf juga sebenarnya ini bagus ya, dia konsepnya mirip sama yang Uniqlo, mirip konsepnya, cuman karena dia stretchy-nya nggak se-stretchy yang Uniqlo, jadi pas masukin kepalanya itu pas pakai tuh takut makeupnya rusak. Kalau misalnya kamu mau pakai ini sebelum makeup, ini aku bisa masukin di juara 3 guys, karena dia ukurannya pendek. Cuman karena tidak. Kalau misalnya sebelum makeup kadang suka kena makeup juga gitu kan ujung-ujungnya, jadi nggak oke. Juara 4 aku akan berikan kepada Hanum Aidi aja. Yeay, kepada Hanum Aidi, selamat kamu menempati juara 4. Juara 5 adalah Marrakesh Haramain. Yeay. Juara ke-6 adalah Inner Salsa. Yeay, Inner Salsa selamat. Juara ke-7 adalah anthemnya Talabia atau Haramain. Yeay. Juara ke-8 adalah Zoya Rising Star, karena dia secara material enak, ringan, bentuk kepalanya juga nyaman sekali. Cuman sayangnya dia itu bahannya glossy. Cuman glossy-nya juga kayak bahan jersey yang enak, nggak tahu jersey nggak tahu apa ya bahannya. Cuman itu bahannya enak gitu loh, nyerap keringat, bukan yang licin-licin gengges gitu. Cuman yang aku nggak suka adalah ada manik-maniknya gitu. Jadi kalau kamu mau pakai itu untuk di dalam, manik-maniknya kamu tutupin itu oke. Walaupun mungkin masih see through ya, tapi nggak tahu sih. Cuman kalau untuk dari segi materialnya aja dan bentuk cuttingan dan lain-lainnya itu enak. Mungkin kalau mau kalian cabutin aja manik-maniknya, oke, biar bagus. Ke-9 adalah Ninja Malainya Sally, juara ke-9. Kenapa Ninja Malai Sally ke-9? Karena nggak ada sletingnya, itu aja sih. Dan agak susah kan masuknya jadinya, karena dia nggak se-stretch yang si Uniqlo. Tapi kalau misalnya kalian scrunchie-nya nggak terlalu besar, ini bisa jadi juara 3 guys. Udah pusing nggak sih guys? Kalian nonton YouTube aja pusing, gimana gue yang bikin nih. Juara selanjutnya adalah Raza Soul Anthem. Yeay, juara ke-10. Selamat Raza Soul Anthem. Sebenarnya dia materialnya juga nggak bikin gerah, terus cuttingannya oke, cuman dia bawahnya agak tebel. Terus juga aku nggak tahu kalau udah keringetan bakalan bikin bau apa enggak, tapi kalau dipakai doang sih sebenarnya nggak gerah gitu. Ke-11 adalah Ciput Ninja Uro. Yeay. Ya nggak ada obat sih kalau yang Ninja Uro. Panas iya, berbulu iya, shape-nya nggak enak iya, pokoknya mendingan jangan sama sekali, jangan coba-coba, tidak enak say. Oke, jadi sebenarnya Ciput ini ranking-rankingnya itu tidak begitu berarti kayak ranking 1 harus kalian beli, ranking 2 nih harus kalian beli lebih daripada ranking 3. Bukan berarti ranking 2 itu lebih kalian harus beli dari ranking 3, tapi disesuaikan juga dengan kebutuhannya ya. Aku basically melihat secara komprehensifnya, aku ngeliat secara cuttingannya, bentuknya, kalau dipakai gini gimana, dipakai gitu gimana. Jadi kayak aku lebih memikirkan kayak secara global view-nya. Tapi kalau kalian punya spesifik yang kalian suka, kayak misalnya aku suka nih anthem ya, berarti juara satunya bisa jadi si ini, anthemnya Sally, atau bisa jadi anthemnya si Talabia gitu. Jadi memang ini walaupun di ranking 1 sampai 11, tapi bukan berarti in particular order dia pasti lebih bagus yang 1 daripada yang 2, daripada yang 3, daripada yang 4, enggak. Karena ini memang beda-beda. Kecuali memang sama semua nih bentuknya anthem semua, mungkin itu lebih objektif gitu ya, lebih bagus gitu ranking-rankingnya. Cuman karena ini modelnya juga beda-beda gitu, gak sama, jadi ya udah sih lebih kayak ke preferensi aja gitu. Guys, kamera aku mati dan aku tidak ada bermaksud untuk menjatuhkan salah satu brand atau yang manapun ya, enggak, aku cuma review aja, tidak bermaksud menjelekkan yang manapun, oke? Jadi jangan, semoga ini bukan negatif ya jadinya, tapi lebih positif supaya kalian tahu Ciput yang enak, bahannya bagus, nyaman dipakai, yang mana gitu, oke? Kalau misalnya kalian ada saran-saran ke depannya aku harus bikin item fashion apalagi, insya Allah aku akan lebih rajin upload ya. Doain guys banyak rezekinya supaya aku bisa nyoba-nyoba lagi. Aku pengen banget beli celana-celana yang bikin aku kelihatan tinggi
yang bener-bener fashionnya tuh berkualitas, nyaman, dan memang kualitasnya seenggaknya ada minimal lah gitu, nggak jelek-jelek banget gitu. Kalaupun murah ya harus bagus gitu. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys on my next one. Bye.